Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dosen pengantar bisnis dan yang saya cintai teman-teman yang menyaksikan video presentase dari kelompok 9. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya Muhammad Akbar, yang kedua Hamidah Wokas, dan yang ketiga Iftita Anur. Adapun judul makalah yang diberikan ke kelompok 9 yaitu mengelola keuangan bisnis. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita bersama-sama menyaksikan materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Mengelola keuangan bisnis. Nah, sebelum masuk ke situ, kita masuk dulu nih ke pengertian mengelola keuangan bisnis. Keuangan dalam sebuah perusahaan menjadi pondasi yang kuat. Terbangunnya sebuah perusahaan keuangan juga bersifat sangat riskan. Jika tidak dikelola dengan baik, akan menjadi amburadul dan tentunya akan menghentikan jalannya sebuah perusahaan. Dalam sebuah perusahaan, dibutuhkan bidang sendiri yang mengurus bagian keuangan atau bisa juga disebut sebagai manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan harus direncanakan dengan matang agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Adapun tujuan adanya manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini harus memiliki tujuan yang jelas. Inilah beberapa tujuan manajemen keuangan. Yang pertama yaitu menjaga arus kas. Yang kedua, memaksimalkan keuangan perusahaan. Yang ketiga, mempersiapkan struktur modal. Yang keempat, memaksimalkan keuntungan. Yang kelima, meningkatkan efisiensi. Yang keenam, mengoptimalkan kekayaan perusahaan. Yang ketujuh, mengurangi resiko operasional. Yang kedelapan, memastikan kelangsungan kehidupan perusahaan. Dan yang kesembilan, mengurangi biaya modal. Lanjut, fungsi manajemen keuangan. Selain tujuan manajemen keuangan tadi, manajemen keuangan juga harus mempunyai fungsi yang jelas. Jangan sampai manajemen keuangan tidak mempunyai fungsi apa-apa dan hanya berdiri sendiri saja. Berikut beberapa fungsi manajemen keuangan. Yang pertama ada planning. Yang kedua adalah budgeting, yang ketiga controlling, yang keempat auditing, dan yang kelima ada reporting. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kita perlu ketahui dulu apa itu planning, budgeting, controlling, auditing, dan reporting. Nah, planning atau perencanaan ini, fungsi planning ini meliputi perencanaan arus keluar masuk kas perusahaan. Nah, selain itu, bahasan mengenai laba rugi juga bisa menjadi salah satu aspek dalam fungsi ini. Yang kedua yaitu alokasi dana atau budgeting. Nah, budgeting adalah fungsi yang berhubungan dengan proses alokasi dana untuk kebutuhan perusahaan. Dengan begitu, perusahaan akan bisa memperoleh hasil yang maksimal dengan alokasi dana seefisien mungkin. Yang ketiga ada controlling atau kontrol. Nah, controlling dalam fungsi manajemen keuangan adalah proses kontrol dan evaluasi dari alur dana yang berjalan dalam perusahaan, sehingga seorang manajer keuangan bisa memperbaiki dan meningkatkan keuangan perusahaan tersebut. Yang keempat, fungsi auditing dan pemeriksaan. Dalam fungsi auditing terjadi proses pemeriksaan keuangan perusahaan. Nah, manajer keuangan bisa melihat apakah ada penyimpangan yang terjadi atau tidak. Nah, fungsi yang kelima yaitu reporting atau laporan. Reporting adalah fungsi yang berhubungan dengan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan. Materi selanjutnya yaitu prinsip manajemen keuangan. Nah, selain fungsi, ada juga nih prinsip manajemen keuangan. Di antaranya yaitu akuntabilitas, konsistensi, kelangsungan hidup, transparansi, standar akuntansi, integritas, dan pengelolaan. Nah, itulah tadi pemaparan materi pertama tentang pengelolaan keuangan bisnis. Selanjutnya, pemateri kedua yaitu Hamidah Wokas. Tips mengelola manajemen keuangan terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, pisahkan antara rekening pribadi dan keuangan perusahaan, yang dimana banyak pelaku bisnis yang masih mencampurkan uang pribadi dan uang perusahaan. Uang pribadi dan uang perusahaan harus dipisah. Hal tersebut berguna untuk mengatur keadaan keuangan perusahaan dan menghindari penyalahgunaan keuangan perusahaan. Yang kedua, alokasi pengeluaran untuk mengkaji diri sendiri, yang dimana meskipun perusahaan milik sendiri, di setiap bulan Anda harus mengalokasikan dan untuk menggaji diri Anda sendiri, yang pasti sesuai dengan kebutuhan. Jika Anda meminjam uang di bank atau di perusahaan Anda sendiri, juga harus dicatat sebagai
utang dan harus dikembalikan. Yang ketiga, buat laporan keuangan, yang dimana laporan keuangan dibuat dengan tujuan mengetahui keluar masuknya uang dan dapat mengetahui untung dan rugi usaha yang sedang berjalan. Yang keempat, buat catatan proyeksi arus kas, yang dimana dengan adanya catatan proyeksi arus kas, perusahaan bisa mengetahui kapan harus mengeluarkan dana serta kapan waktunya menerima dana. Catatan ini juga berfungsi untuk mencari upaya sebelum terjadi kerugian pada keuangan perusahaan. Yang kelima, hindari uang menginap di karyawan, yakni jangan sampai uang perusahaan dibawa oleh karyawan yang mengatur keuangan perusahaan. Besar kemungkinan uang tersebut akan dipakai untuk keperluan pribadi si karyawan. Yang keenam, lakukan cek stok barang, yakni mengecek stok barang secara berkala akan meminimalisir manipulasi. Sering terjadi stok barang yang sudah terjual ditulis belum terjual. Jadinya dana yang harusnya masih ada harus menghilang tanpa tujuan yang jelas. Yang ketujuh, pisahkan kasir dan akuntan. Bagian yang memegang uang kasir juga harus membuat laporan keuangannya sendiri. Uang kasir harus dilaporkan setiap harinya. Hal ini untuk menghindari potensi manipulasi data. Untuk memudahkan hal tersebut, Anda bisa menggunakan software POS dan akuntansi untuk meminimalisir tindakan fraud dan memudahkan Anda memantau bisnis. Untuk hasil yang maksimal, Anda bisa menggunakan software akuntansi yang memiliki fitur integritas dan berbagai software kasir. Contohnya adalah seperti... Nah, itulah tadi pemaparan materi kedua oleh Saudari Hamidah Wokas. Selanjutnya pemateri ketiga yaitu Iftitha An-Nur. Dengan ini kami persilahkan. Nah, itulah tadi pemaparan materi ketiga oleh Saudari Iftitha An-Nur. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode 50-20-30. Metode 50-20-30 sendiri menjadi salah satu cara ampuh untuk mengatur keuangan bulanan agar tidak boros. Sederhananya, metode 50-20-30 akan mengalokasikan pendapatan Anda sebesar 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk memenuhi keinginan pribadi, dan 20% lainnya disisihkan untuk tabungan. Alokasi 50% gaji untuk kebutuhan pokok. Sebagian besar penghasilanmu harus mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Untuk itu, kamu bisa mengalokasikan 50% pendapatanmu untuk membeli bahan makanan, alat mandi, biaya listrik, pulsa, obat-obatan, biaya transportasi, dan lainnya. Pastikan kamu menghitung 50% tersebut dari penghasilan bersih setiap bulan. Agar lebih optimal, kamu bisa membuat daftar pengeluaran setiap bulan agar tidak mengalami overspending. Misalkan, pendapatanmu sebesar 4 juta per bulan, maka kamu bisa mengalokasikan 2 juta tersebut untuk kebutuhan pokok, dan dalam hal ini kamu harus mengenali prioritas pos pengeluaran dan mampu membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Alokasi 30% gaji untuk keinginan. Selanjutnya kamu bisa mengalokasikan 30% gaji untuk kebutuhan hiburan atau hal-hal yang kamu inginkan. Misalnya, langganan layanan streaming film, jalan-jalan, staycation, belanja, dan sebagainya. Semua orang butuh self-reward. Nah, kamu bisa mengalokasikan 30% penghasilanmu untuk memenuhi kebutuhan atau keinginanmu sebagai bentuk self-reward. Kategori ini mencakup pengeluaran sekunder atau tersier di luar dari kebutuhan pokok setiap bulannya. Alokasi 20% gaji untuk tabungan dan investasi. Kegiatan menabung dan investasi menjadi bagian penting dalam mengatur keuangan. Untuk menyimpan dana darurat, kamu bisa alokasikan ke rekening khusus sehingga dapat mempersiapkan dana di situasi darurat atau di situasi yang tak terduga. Di samping menabung, investasi dapat mengoptimalkan tujuan finansial di masa yang akan datang. Misalnya, kamu ingin mempersiapkan biaya nikah, beli rumah, beli kendaraan, dan sebagainya. Seringkali, orang mengalokasikan sebagian penghasilan ke dalam instrumen investasi yang berisiko rendah, seperti reksadana. Pilihlah jenis investasi yang sesuai dengan profit resiko, tujuan finansial, dan jangka waktu investasi agar bisa mendapatkan hasil yang optimal. Itulah tadi pemaparan materi tentang pengelolaan keuangan bisnis. Adapun kesimpulan dari kelompok kami yaitu manajemen keuangan itu sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Dengan adanya manajemen yang baik,
maka kegiatan perencanaan, pelaksanaan, sampai pada penghasilan suatu tujuan ataupun barang akan dicapai dengan baik dan pastinya akan maksimal. Dan dengan adanya manajemen keuangan, maka perusahaan akan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan langkah yang tepat. Dan saya harap kepada teman-teman, semoga pemaparan dari kelompok 9 ini dapat bermanfaat dan semoga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, bila ada jarum kupatahkan, jangan simpan di dalam peti. Jika ada kata-kataku yang salah, jangan simpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.